datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Aku datang ya Bapa. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
berfirman, sukacita untuk Engkau bina, hadirat-Mu Tuhan Benteng perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Katakan ku rindukan hadirat-Mu Tuhan. Disitulah Kau selalu berfirman, sukacita untuk Engkau bina, hadirat-Mu Tuhan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar, hadirat-Mu membuat hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar, hadirat-Mu membuat hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan katakan curahkan Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan sekali lagi saudara nyatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan katakan curahkan Tuhan, curahkan
Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat berkat-Mu hari ini, esok dan hari. Saudara nyatakan, curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan. Sekali lagi Tuhan, nyatakan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Saya katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali nyatakan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Sekali katakan, satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami
mau masuk lebih dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Kami mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi Tuhan, ku mengasihi. Kami mengasihi Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Kiri araba-arabaya lama-ramaya lama-ya-ramo. Ina-ramaya lamasya. Ina-rama-rama-ramaya laramo. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Tuhan. Kiri alabara-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 basa. Oh, riana-namaya laramasa. Kara-bara-bara-bara-bara-bara-ya laramaya nama-ramaya laramo. Ya raramasa. Nana-namaya laramo. Ya rabasa, ya rabaya, rabaya, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat,
dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tiada beraib dan tiada bernoda. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa bila betul kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan cara hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti keselamatan tidak tergantung kepada apa yang manusia kerjakan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti kita harus senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus adalah sesuatu yang perlu senantiasa diperjuangkan seumur hidup, sebab tergantung kepada apa yang terjadi. Kadang-kadang mudah bagi kita untuk mentaati perintah Tuhan, kadang-kadang sulit bagi kita untuk mentaati perintah Tuhan. Yang penting kita harus tetap berusaha sampai pada akhirnya kita berhasil untuk mentaati perintah Tuhan. Firman Allah yang kita baca hari ini menjelaskan langkah praktis yang harus dilakukan untuk tetaplah kerjakan keselamatanmu, yaitu dengan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tujuannya adalah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya, bila kita ingin menjadi anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, bila kita ingin menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela, tidak bengkok hatinya, tidak sesat, sebaliknya bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang adalah cermin dari isi hati orang itu. Kata-kata yang baik mencerminkan hati yang baik. Kata-kata yang jahat mencerminkan hati yang jahat. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan mencerminkan hati anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, tidak bercela, tidak bengkok hatinya, tidak sesat, dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Sebaliknya, firman Allah ini jelas mengingatkan kita bahwa kebiasaan bersungut-sungut dan berbantah-bantah adalah sebuah aib, sebuah noda, perbuatan tercela yang menunjukkan hati yang bengkok dan hati yang sesat. Tidak heran firman Allah memperingatkan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Beberapa orang kurang menyadari bahwa kebiasaan bersungut-sungut dan berbantah-bantah adalah sebuah aib, sebuah noda, perbuatan tercela yang menunjukkan hati yang bengkok dan sesat yang amat dibenci oleh Tuhan, sehingga diancam dengan hukuman mati oleh Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi dengan umat Tuhan di Perjanjian Lama telah ditulis dan dicatat untuk menjadi peringatan bagi kita, supaya kita jangan meniru kebiasaan mereka yang suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Firman Allah berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita baca dalam Alkitab bagaimana oleh karena kasih-Nya Tuhan telah memerdekakan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Mereka telah menyaksikan bagaimana Tuhan mengadakan ke-10 tulah di Mesir demi untuk memaksa Firaun yang bengis dan kejam agar pada akhirnya bersedia mengizinkan umat Tuhan untuk meninggalkan perbudakan di Mesir dan bisa hidup sebagai orang-orang merdeka di tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Ketika kemudian Firaun berubah pikiran dan mencoba untuk memperbudak mereka kembali, Firaun mengerahkan pasukannya untuk mengejar dan nampaknya akan berhasil menangkap dan memperbudak mereka kembali. Ketika umat Tuhan terjepit dengan laut menghadang di depan mata, pasukan Mesir mengejar di belakang. Di kiri kanan ada bukit-bukit terjal yang mengurung mereka. Dalam keadaan terjepit di mana mereka nampaknya sudah pasti akan ditangkap dan diperbudak kembali. Di luar dugaan mereka, malaikat Tuhan menjadi tiang awan yang memisahkan mereka dari pasukan Mesir, sehingga pasukan Mesir tidak bisa mendekat. Lalu Tuhan membelah laut yang menghadang di depan mereka, sehingga mereka bisa berjalan di atas dasar laut menyeberang menuju tanah perjanjian. Ketika tentara Mesir mencoba mengejar mereka ke dalam laut, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pada hari itu
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Setelah mengalami mujizat, pertolongan, kelepasan yang luar biasa dari Tuhan seperti ini, semestinya umat Tuhan yakin dan percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah mengalami mujizat, pertolongan, kelepasan yang luar biasa dari Tuhan seperti ini, semestinya umat Tuhan yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setelah mengalami mujizat, pertolongan, kelepasan yang luar biasa dari Tuhan seperti ini, semestinya umat Tuhan yakin dan percaya bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Setelah mengalami mujizat, pertolongan, kelepasan yang luar biasa dari Tuhan seperti ini, mestinya umat Tuhan yakin dan percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kurang lebih 45 hari setelah mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, seluruh jemaah Israel bersungut-sungut kepada pemimpin mereka yang bernama Musa dan Harun. Mereka menuduh bahwa Musa dan Harun membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke padang gurun untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Mereka bersungut-sungut tentang makanan yang tersedia di padang gurun. Katanya akan dibawa ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ternyata dibawa ke padang gurun dengan makanan yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Ketika kehidupan sebagai umat yang telah dibebaskan oleh Tuhan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka bersungut-sungut. Ketika kehidupan tidak seenak, tidak senyaman yang mereka inginkan, mereka bersungut-sungut. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, mereka telah lupa akan semua kebaikan dan keajaiban mujizat yang Tuhan telah kerjakan bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka kesulitan air minum di padang gurun. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Tidak lama setelah ini, tibalah mereka di perbatasan tanah perjanjian, tanah berlimpah air susu dan madu yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk segera dapat menikmati penggenapan janji Tuhan untuk suatu kehidupan yang berlimpah susu dan madunya, sebenarnya mereka cukup memelihara persatuan dan kesatuan di antara umat Tuhan dan bersehati dengan Musa dan Harun yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka menolak untuk bersehati dengan Musa dan Harun yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka memutuskan
bahwa mereka tahu lebih baik daripada Musa dan Harun mengenai apa yang baik bagi mereka dan anak-anak mereka. Mereka berpendapat bahwa hidup sebagai budak di Mesir masih lebih baik daripada hidup sebagai umat Tuhan yang walau merdeka tetapi masih harus melewati pengembaraan di padang gurun dan kini harus berperang melawan lawan yang secara kasat mata masih memiliki kekuatan. Mereka menolak untuk percaya bahwa bersama Tuhan mereka akan bisa mengalahkan musuh dan mengatasi setiap tantangan. Kita baca dalam firman Allah, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan jemaat, di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dimulai dengan ketidakpuasan mengenai masalah makanan, minuman, dan kesejahteraan mereka dalam kehidupan bersama sebagai umat Tuhan dalam pengembaraan di padang gurun. Sungut-sungut mereka berkembang menjadi perselisihan dan perpecahan mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mengalami penggenapan maksud dan rencana Tuhan bagi hidup mereka. Akibatnya, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Berdasarkan apa yang terjadi pada umat Tuhan di perjanjian lama ini, firman Allah mengingatkan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membenci sungut-sungut di antara umat Tuhan. Beberapa orang kurang menyadari bahwa kebiasaan bersungut-sungut dan berbantah-bantah adalah sebuah aib, sebuah noda, perbuatan tercela yang menunjukkan hati yang bengkok dan sesat, yang amat dibenci oleh Tuhan, sehingga diancam dengan hukuman mati oleh Tuhan. Karena itu, mari kita patuhi perintah firman Allah yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya, bila selama ini kita pernah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, mari kita bertobat, mari kita minta ampun kepada Allah dan berhenti melakukannya. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan serius mentaati perintah Tuhan untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan
itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang tuh bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membenci sungut-sungut di antara umat Tuhan. Beberapa orang kurang menyadari bahwa kebiasaan bersungut-sungut dan berbantah-bantah adalah sebuah aib, sebuah noda, perbuatan tercela yang menunjukkan hati yang bengkok dan sesat yang amat dibenci oleh Tuhan sehingga diancam dengan hukuman mati oleh Tuhan. Karena itu, mari kita patuhi perintah firman Allah yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya, bila selama ini kita pernah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, mari kita bertobat, mari kita minta ampun kepada Allah dan berhenti melakukannya. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, selidikilah hatiku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Ampunilah kami ya Bapa, bila kami pernah mendukakan Roh Kudus-Mu dengan bersungut-sungut dan atau berbantah-bantah. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya kepada janji firman-Mu bahwa jika kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami serius mentaati perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sebab kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Kami minta semua sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh anak-anak-Mu. Kami mohon agar Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada semua anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Kami mohon dengan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur Tuhan mengenyangkan kami, dan Tuhan memperlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Ada karenanya Bapa, mujizat-mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Bagi yang butuh pekerjaan dan butuh usaha, Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi rumah tangga anak-anak-Mu. Mari Tuhan, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Tolonglah ya Bapa. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan kiranya karuniakan tempat tinggal dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami.
Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala
segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Utus aku dalam misimu, haleluya. Ya Tuhanku, nyatakan kehendakmu. Pakaiku Tuhan, pakaiku sebagai berkat-Mu. Amin. Biar insanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh, ku mau turut perintah-Mu. Amin. Mudah atau susah, tetap jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu. Oh Tuhan, terimalah seruanmu. Katakan, utus aku Tuhan. Utus kami sekarang ini, beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan, utus kami sekarang ini, penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Katakan, dengan firman-Mu Tuhan, dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Haleluya. Dengan firman-Mu kami maju terus, ku mau jadi utusan Kristus. Katakan, utus kami Tuhan, utus kami sekarang ini, beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan, utus kami sekarang ini, penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan firman-Mu kami maju terus, bawa Yesus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu Tuhan, dengan firman-Mu kami maju terus, haleluya. Ku mau jadi utusan Kristus, ku mau jadi utusan-Mu Tuhan, ku mau jadi utusan Kristus. Sekali lagi katakan, kami mau jadi Tuhan, ku mau jadi utusan Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mengatakan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737.
Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.